Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jenny Slindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya dengan bahasan penipuan loker atau penipuan informasi tenaga kerja. Pemirsa di rumah, kita lihat di media sosial terdapat banyak loker, dan diantaranya ada yang palsu dan ada juga yang asli, di mana loker tersebut mencari pekerja dengan jabatan tertentu dengan iming-iming gaji besar, tentunya membuat Anda tertarik. Beberapa hari yang lalu seorang ibu datang ke kantor saya dengan menangis. Dia mengatakan, "Ibu pengacara, saya seorang ibu yang single factor. Saya harus menghidupi anak saya. Dan karena COVID, saya tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Akan tetapi, di loker ada iming-iming sebuah pekerjaan yang kelihatannya perusahaan besar dengan jabatan sebagai administrasi, dan saya mendapat upah 5 juta per bulan. Siapa ibu yang tidak tertarik? Apalagi kantornya adalah kantor di tempat yang kelihatannya wow, yang super mewah." Pencari kerja tentu saja tidak mengetahui apakah loker yang menawarkan pekerjaan ini nyata dan tidak abal-abal, dan apakah perusahaan ini memang benar mempekerjakan seperti yang dia cantumkan di dalam lokernya. Ketika ibu ini masuk ke dalam perusahaan tersebut, tidak seperti yang dikatakannya ditulis di dalam loker bahwa mencari seorang tenaga administrasi wanita dengan gaji imbalan per bulan 5 juta. Ternyata ketika ibu ini datang ke sana, dikatakan bahwa tugas ibu adalah mencari nasabah. Nah, caranya mencari nasabah jangan jauh-jauh dari lingkaran keluarga dulu. Kumpulkan 1 orang nasabah, tapi dananya boleh beberapa orang, tapi namanya 1. Nah, dari 1 nasabah yang ibu dapatkan itu senilai 100 juta. Senilai berapa? 100 juta. Dana yang ibu setor itu nanti ibu yang mengerjakan sendiri. Loh, terus bagaimana dengan dana 100 juta saya itu? Jangan khawatir, dana itu pasti akan kembali dalam waktu hitungan hari. Tidak sampai 10 hari dana ibu akan kembali, bahkan ibu akan mendapatkan keuntungan. Dan di dalam ibu mendapatkan nasabah tersebut, ibu akan mendapatkan bonus 2 juta. Jadi, ibu selain dana yang ibu setor 100 juta itu akan kembali dalam waktu 10 hari, ibu juga akan mendapatkan bonus 2 juta. Dan uang 100 juta itu nanti juga akan mendapatkan bunganya, karena uang itu akan kita putar, ibu. Nanti kita akan pandu. Waduh, saya tidak bisa. Saya yang akan memandu ibu. Ibu hanya di sini jadi administrasinya saja. Maka karena dikatakan uang 100 juta ini tidak sampai 10 hari akan kembali, plus keuntungan dan plus bonus 2 juta, maka ibu ini berunding dengan keluarganya mencari pinjaman di antara mereka, dan terkumpullah 100 juta. Apa yang terjadi kemudian?
Ternyata uang 100 juta tidak sampai 2 minggu sudah habis. Ketika dia bertanya kepada manajernya, "Ibu, bagaimana dengan uang saya?" "Sudah habis." Ibu bilang 10 hari uang itu akan kembali beserta dengan keuntungan. Sekarang sudah habis. Bagaimana pertanggungjawab Ibu? "Ya kalau ingin kembali, ya kita coba lagi. Setor uang lagi. Kita akan cari keuntungan di situ." Dia mencari 100 juta aja sudah setengah mati dan sekarang sedang dikejar-kejar oleh keluarganya untuk meminta uang kembali. Sedangkan manajer mengatakan dengan mudah, "Cari aja nasabah yang lain. Nanti akan kita putarkan kembali." Pemirsa di rumah, apakah sistem pekerjaan yang demikian itu direstui negara? Apakah negara tidak melindungi masyarakat yang pada dasarnya adalah mencari kerja, bukan menjadi seorang pialang? Bagaimana undang-undang mengaturnya? Baik, kita buka pasal 378 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku 2 memuat tentang kejahatan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, maka akan dikenai hukuman pidana. Pemirsa di rumah, seolah-olah perusahaan ini tidak melanggar peraturan. Seolah-olah perusahaan ini tercantum di sebuah kementerian dan legal. Akan tetapi dalam mengoperasionalkan perusahaannya, perusahaan ini melakukan perbuatan tipu daya kepada masyarakat. Kenapa? Karena dia mencari nasabah dengan menipu pencari kerja, seolah-olah perusahaan ini membutuhkan tenaga administrator. Padahal kenyataannya orang yang masuk dalam perusahaan tersebut adalah seorang marketing untuk mencari nasabah di sebuah perusahaan pialang. Dan dia harus mencari nasabah untuk bermain di bursa saham. Apakah hal ini dibenarkan oleh negara? Tentu saja tidak, pemirsa. Karena apa? Karena pencari kerja tidak bermaksud untuk menjadi seorang pialang, akan tetapi hanya menjadi seorang administrasi seperti yang dicantumkan di loker tersebut. Pemirsa di rumah, apabila Anda terjebak di dalam perusahaan ini, silakan Anda bertanya kepada saya, Dr. Anja Jenis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm. Maka saya akan membantu Anda menyelesaikan solusi Anda mengenai penipuan loker tersebut, dan Anda berhak mendapatkan keadilan. Terima kasih. Cipta Law Firm akan hadir bersama dengan Anda.